Saya akan melisiknya eksklusif. Gila sini tadi. Dan saudara, di hadapan saya adalah Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Pak Yusri, terima kasih. Pak Yusri, saya ingin bertanya, agak sedikit fokus ke dalam ambulans. Ambulans tersebut ada kejanggalan, Pak Yusri, bahwa ia membawa dalam tanda kutip pasukan dan juga amunisi dalam tanda kutip batu. Jadi pada saat petugas dari kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Resmo maupun juga dari tugas penindakan, memang pada saat itu coba mengamankan ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah sepeda motor. Oke. Ya, di depannya. Kemudian Yang biasa nganterin ambulans yang awal itu. Oke. Nah, kemudian di belakangnya ada 1 ambulan lagi. Yang ketiga ada ambulan. Pada saat pemeriksaan pertama tidak ada masalah. Pemeriksaan kedua di ambulan yang pertama juga tidak ada masalah. Tetapi pada saat akan dilakukan pemeriksaan di ambulan yang ketiga, tiba-tiba ambulan tersebut mundur dengan kecepatan tinggi, seperti yang viral di media sosial. Saya akan tayangkan seperti ini ya. Ini yang di Cikini ya? Iya, betul. Saya akan tayangkan seperti ini, saudara. Gila sini tadi. Seperti itu? Ya, betul. Sama sekali. Jadi tiba-tiba mundur nyaris menabrak anggota yang di belakang. Kemudian setelah itu diberhentikan lagi depannya, juga dengan kecepatan tinggi, kemudian belok ke kanan. Pada saat dia belok ke kanan itu, 1 penumpangnya itu loncat. Memang diidentifikasi bahwa memang ada 4 orang. Ini loncat, inisialnya N. Nah, dari situlah kemudian kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap inisial N. Sementara ambulansnya berhasil melarikan diri. Nanti sekitar malam baru diamankan oleh anggota Polsek di daerah Taman Ismail Marzuki. Artinya ambulans sekarang sudah ada di Polda Metro Jaya? Sudah ada pada saat itu. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap si 1 penumpangnya, N ini. Kita ketahui, kok kenapa harus melarikan diri dan takut? Itu pertama yang harus kita ketahui. Ternyata hasil fakta yang kita temukan bahwa memang dia mengakui di dalam kendaraan tersebut memang ada konsumsi atau duklok untuk para pendemo. Makanan dan minuman. Dan juga memang ada batu. Nah, batu ini yang memang diperuntukkan untuk para pendemo. Pada waktu penangkapan ambulans, mobil ambulansnya, sudah tidak ada barang bukti itu? Pada saat itu sudah ada, karena memang sudah ada jeda waktu sekitar 2 jam lebih ya. Jadi mungkin sudah barang bukti sudah dihilangkan pada saat itu. Sehingga memang baru kita temukan 1 alat bukti dari keterangan saksi, makanya kami masih terus mendalami kasus ini dengan Saya mengumpulkan. tahu bahwa ini pernah kejadian juga. Pola yang berulang saya katakan, seperti pada waktu Bawaslu, Mei 2019, lalu pada Undang-Undang KPK, unjuk rasa juga, September 2019, saya ingin bertanya, kan biasanya polisi tahu dari plat nomor dan sebagainya, dari institusi mana, lalu kemudian siapa, apakah terkait dengan itu? Saya ingin tanya dulu, dari mana ambulans itu? Siapa yang miliki? Sekarang ini kan euforia ya, banyak sekali. Kejadian kemarin, tanggal 8 kemarin ini, mungkin masyarakat juga banyak lihat. Setiap ada kejadian demo rusuh seperti ini, muncul tiba-tiba relawan, banyak relawan-relawan. Ya, relawan yang dikawal dengan menggunakan ambulan. Kami ucapkan terima kasih ini untuk membantu masyarakat. Tapi jangan dijadikan satu modus untuk bisa menyiapkan para pendemo-pendemo ini dengan menggunakan alat-alat yang tidak pantas untuk dilakukan. Seperti apa? Seperti batu misalnya. Makanya ini masih kami dalami. Karena memang hasil pemeriksaan sekarang, penumpang yang ada di ambulan tersebut memang tidak memiliki kualifikasi. Mereka adalah bukan orang kesehatan pertama. Terus kemudian ambulans itu tidak ada sama sekali isinya tentang kesehatan di sana. Ini yang harus kita dalami semua pelan-pelan nanti. Saya konfirmasi, saya mendapatkan informasi juga bahwa yang berada di dalam ambulans seharusnya tenaga kesehatan, dokter atau perawat, ada nakes di sana. Tapi pada ambulans yang diamankan oleh polisi, tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi memang itu janggal. Nah, ini yang masih terus kami akan dalami semua. Pertanyaan selanjutnya juga Pak Yusri, bahwa ketika ada aksi unjuk rasa rusuh, maka ada tudingan anarko di sana. Kemudian juga ada kami yang kemudian kasusnya ditangani oleh Mabes Polri. Saya ingin tanya, anarko, apakah kemudian mereka terorganisir dengan baik, ada pimpinannya, lalu kemudian melakukan peta-peta operasi untuk dilakukan pada saat di lapangan rusuh misalnya? Kita berdasarkan pengalaman yang sudah ada ya. Setiap kejadian adanya unjuk rasa, mereka sistemnya lintas ganti. Ya, kita berdasarkan pengalaman dari DPR. Setiap akan selesai diadakan unjuk rasa penyampaian pendapat oleh baru mereka sudah itu datang. Jadi setiap selesai. Berapa jumlahnya? Dan itu banyak. Ratusan bisa. Dari pengalaman itu kemudian kita lakukan satu kegiatan preventif yang kita lakukan. Tunggu sebentar, ratusan bisa datang mereka?
Lebih bahkan. Bahkan lebih, bisa Bahkan ribuan. lebih. Bisa. Luar biasa. Yang terjadi Siapa tanggal yang 8. menggerakkan, Pak Nah, Yusri? ini yang masih kita dalami semuanya, ya. Tim penyidik masih terus mendalami orang-orang yang memang tujuannya untuk melakukan anarkis. Ini yang kemudian kita antisipasi. Antisipasi apa yang kita lakukan sekarang ini? Setiap mau ada kegiatan unjuk rasa, misalnya buruh apa segala, pagi sudah kita lakukan razia. Kita tutup. Ternyata memang ada dari Jawa Barat. Kemarin kita mengamankan tanggal 13 1.377. Sebelumnya kita amankan 1.192. Dan yang sangat disayangkan, 80% ini adalah anak-anak sekolah. Anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur. Pasti ada yang menggerakkan. Itu yang terus pasti kita dalami. Pertanyaannya juga, kita bukan mengalami ini sekali dua kali. Tadi saya Ya. sebutkan minimal 3 kali pada saat Bawaslu, penentangan Undang-Undang KPK, lalu sekarang Omnibus Law. Polanya selalu sama. Pertanyaannya, kenapa kemudian tidak pernah diungkap tuntas, Pak Yusri? Masih terus kita lakukan karena memang ideologi, ya. Benar bakar orang pakai ini ada ideologi, memang mereka terpecah-pecah, tidak terstruktur. Makanya ini yang pelan-pelan dari penyidik, baik itu Polda Metro di backup oleh Mabes Polri sedang terus melakukan penyidikan. Tidak terstruktur. Anda mengatakan, boleh saya katakan, seperti teroris, sel terputus? Ya, bisa saja seperti itu. Luar biasa. Tapi ini merupakan tantangan dan tentu kami percaya bahwa polisi punya kemampuan untuk kemudian Insya Allah. mengungkap ini secara tuntas supaya kemudian tidak terulang di kemudian hari dengan pola yang sama. Terima kasih Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih sekali lagi Pak Yusri. Terima kasih. Unjuk rasa rusuh terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Dari hasil pemeriksaan sementara ada keduanya. Saya sebutkan yang pertama, pendemo bayaran. Dan kedua, dugaan ambulans yang digunakan untuk memasok pengunjuk rasa hingga material untuk membuat kerusuhan berupa batu. Saya akan menelisiknya eksklusif